ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah, serta ancaman disintegrasi. Mari kita simak bersama-sama. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat pada 1949 dengan tujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Gerakan ini menyebar ke Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah. Pada 1962 Kartosuwiryo ditangkap lalu dihukum mati sehingga pemberontakan berakhir. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat dipimpin oleh Skarmaji Marijan Kartosuwiryo. Gerakan ini berawal dari ketidakpuasan Kartosuwiryo terhadap pemerintah Republik Indonesia setelah penandatanganan Perjanjian Renville tahun ke-1948. Perjanjian Renville mengharuskan pasukan Republik Indonesia mundur dari wilayah-wilayah yang telah dikuasai Belanda. Hal ini membuat Jawa Barat jatuh ke tangan Belanda dan banyak pejuang kecewa. Pada 7 Agustus tahun 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia di Desa Cisampah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara yang berdasarkan syariat Islam dan menolak kedaulatan RI yang dianggap kompromi dengan Belanda. Kemudian melancarkan perang gerilya di Jawa Barat, menyerang aparat pemerintah, pos-pos militer, dan desa-desa yang dianggap tidak mendukung perjuangan mereka. Berikut tokoh utamanya. Operasi penumpasan di Jawa Barat. A. Pemerintah ARI melakukan operasi militer besar-besaran, salah satunya Operasi Pagar Betis 1962. B. Rakyat dikerahkan membuat pagar betis, barisan manusia yang mengepung hutan dan pegunungan untuk mempersempit gerak pasukan di atau TI. C. Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada September tahun 1962. Dampaknya ialah menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan penderitaan rakyat Jawa Barat. Banyak korban jiwa, baik dari militer, anggota di atau TI maupun rakyat sipil. Pemerintah memperkuat peran TNI dan memperketat pengawasan terhadap kelompok-kelompok radikal bersenjata. Gerakan di atau TI di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah. Sama seperti di Jawa Barat, kekecewaan muncul setelah Perjanjian Renville 1948 yang memaksa pasukan ARI mundur dari wilayah yang dikuasai Belanda. Amir Fattah tidak setuju dan memilih mendirikan gerakan bersenjata. Amir Fattah memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia wilayah Jawa Tengah pada tahun ke-1950. Operasi penumpasan di Jawa Tengah ialah pemerintah ARI melancarkan operasi militer secara bertahap untuk menumpas di atau TI Jawa Tengah. Setelah perlawanan berkurang, Amir Fattah akhirnya menyerah pada tahun ke-1954. Berikut tokoh utamanya. Dampaknya ialah mengganggu keamanan di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Terjadi banyak korban jiwa dan kerugian harta benda, menambah beban pemerintah dalam menjaga stabilitas negara setelah pengakuan kedaulatan. Gerakan di atau TIL di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ia awalnya adalah anggota TNI. Namun, ia kecewa karena merasa tidak dipromosikan dan tidak diperlakukan adil oleh atasan. Kekecewaan ini mendorongnya keluar dari TNI dan bergabung dengan gerakan di atau TEI, lalu memimpin gerakan bersenjata di Kalimantan Selatan. Operasi penumpasan di Kalimantan Selatan ialah pemerintah ARI melakukan operasi militer secara intensif di hutan-hutan Kalimantan Selatan. Operasi dilakukan dengan cara mempersempit ruang gerak pasukan di atau TIE. Akhirnya, Ibnu Hajar menyerah pada ke-1963. Setelah penyerahan, gerakan di atau TIE Kalimantan Selatan resmi berakhir. Berikut tokoh utamanya. Dampaknya yaitu menimbulkan gangguan keamanan dan penderitaan rakyat di Kalimantan Selatan. Banyak korban jiwa, termasuk rakyat sipil. Pemerintah memperkuat TNI dan memperhatikan kesejahteraan prajurit untuk mencegah kekecewaan serupa. Gerakan di atau TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar, seorang pejuang kemerdekaan dan mantan anggota TNI.
La kecewa karena tidak diangkat sebagai komandan divisi seperti yang diharapkannya dan merasa pemerintah pusat kurang memperhatikan kepentingan rakyat Sulawesi. Akibat kekecewaan itu, pada tahun 1952 Kahar Muzakar keluar dari TNI dan menyatakan Sulawesi Selatan bergabung dengan negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Pemerintah ARI melancarkan operasi militer besar-besaran sejak pertengahan 1950-an. TNI mempersempit gerakan DI atau TI dengan operasi pengepungan hutan dan operasi intelijen. Pada 3 Februari tahun 1965, Kahar Muzakar berhasil ditembak mati di Lasolo, Sulawesi Tenggara. Setelah tewasnya Kahar Muzakar, sisa-sisa pasukannya menyerah dan gerakan DI atau TI Sulawesi Selatan berakhir. Berikut tokoh utamanya. Dampaknya yaitu keamanan di Sulawesi Selatan sempat terganggu selama bertahun-tahun. Banyak korban jiwa dari masyarakat, pasukan TNI, dan anggota DI atau TII. Pemerintah semakin memperkuat hubungan dengan daerah-daerah untuk mencegah pemberontakan serupa di masa depan. DI atau TII Aceh dibentuk pada 20 September tahun 1953 yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Lureh. Aceh awalnya merupakan daerah yang diberi status daerah istimewa karena perannya besar dalam perjuangan kemerdekaan. Namun, masyarakat AFA merasa kecewa sehingga pemerintah pusat mencabut status istimewa Aceh dan menggabungkannya ke Provinsi Sumatera Utara. Kekecewaan yang terjadi yaitu pemerintahan pusat mencabut status istimewa Aceh dan menggabungkannya ke Provinsi Sumatera Utara. Tuntunan penerapan syariat Islam di Aceh tidak dipenuhi. Berikut tokoh utamanya. PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Permesta Perjuangan Rakyat Semesta adalah gerakan pemberontakan di Indonesia akhir 1950-an akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat di bawah Soekarno, terutama isu otonomi daerah, pembangunan, dan kesejahteraan yang dianggap belum merata. PRRI dipimpin oleh Ahmad Hussein dan Syafruddin Prawira Negara, sedangkan Permesta dipimpin oleh Vences Sumual di Sulawesi. Berikut tokoh utamanya.